Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 24 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Buka Hati untuk Bertobat. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan kita pada hari ini berisikan tema yang sama, yaitu ajakan untuk bertobat, namun memiliki hasil yang berbeda. Pada bacaan pertama,
Kita melihat ketika Nabi Yunus diutus oleh Tuhan ke Niniwe untuk mewartakan pertobatan. Orang Niniwe baik pribadi maupun bersama mendengar ajakan pertobatan itu. Mereka pun bertobat. Namun hasil yang berbeda dialami oleh Tuhan Yesus yang kita baca kisahnya dalam Injil hari ini. Dalam Injil hari ini kita temukan bahwa Tuhan Yesus kecewa dengan angkatan ini, yaitu mereka atau orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya. Mereka telah hidup bersama dengannya, mendengarkan pengajarannya, menyaksikan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Akan tetapi, mereka masih tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Orang-orang Yahudi masih meminta tanda, padahal Yesus adalah tanda itu sendiri. Berbeda dengan orang-orang di Niniwe yang langsung bertobat hanya karena sekali mendengar pewartaan Nabi Yunus, utusan Allah. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak bertobat, sekalipun mereka telah mendengar secara langsung pewartaan Yesus Sang Putra Allah. Tuhan Yesus telah melakukan segalanya, melebihi apa yang telah dilakukan Nabi Yunus. Namun karena ketegaran hati mereka, mereka tidak bertobat. Saudara-saudari terkasih, keras hati menutup ruang di dalam diri orang-orang Yahudi untuk bertobat. Berbeda dengan yang dialami oleh orang-orang di Niniwe. Mereka langsung membuka hatinya. Selain terbuka hati lewat pewartaan Nabi Yunus, mereka juga menjadikan ini sebagai usaha pribadi dan bersama untuk bertobat. Tidak heran, dengan segera mereka berbalik dari kejahatan mereka dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pelajaran apakah yang dapat kita peroleh dari bacaan kitab suci hari ini? Ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, dari orang-orang Niniwe kita belajar bahwa pertobatan harus bermula dari keterbukaan hati kepada suara Tuhan. Alasannya, karena dengan membuka hati, kita mengizinkan Tuhan hadir dan mengubah hidup kita. Yang kedua, dari orang-orang Niniwe kita juga belajar bahwa pertobatan itu hanya berjalan baik dan efektif bila dilakukan secara pribadi dan bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita selalu jadikan undangan untuk bertobat, tidak saja sebagai usaha pribadi, tetapi juga usaha bersama dalam keluarga. Marilah kita buka selalu hati kita pada suara dan rencana Tuhan, agar kita boleh mengalami keselamatan dari murka-Nya. Bukalah hatimu untuk bertobat, dan remukkanlah hatimu. Seperti kata pemazmur, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga anugerah-Mu meneguhkan kami dalam usaha pertobatan kami dan mendatangkan kehidupan yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.